Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ulil Azmil Mawadah, mahasiswa pendidikan guru anak usia dini Universitas Negeri Yogyakarta. Akan sedikit memaparkan mengenai temper tantrum pada anak usia dini. Apa itu temper tantrum? Temper tantrum adalah ledakan emosi yang kuat yang terjadi ketika anak balita merasa lepas kendali. Tantrum adalah demonstrasi praktis dari apa yang dirasakan oleh anak dalam dirinya. Hampir semua tantrum terjadi ketika anak sedang bersama orang yang paling dicintainya. Tingkah laku ini biasanya mencapai titik terburuk pada usia 18 bulan hingga 3 tahun, dan kadang masih ditemui pada anak usia 5 atau 6 tahun. Namun hal tersebut sangat tidak biasa dan secara bertahap akan menghilang. Sedikit penjelasan, temper tantrum dipercaya merupakan tahap perkembangan manusia normal. Namun, jika hal-hal ini terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, akan mengurangi kualitas sumber daya manusia kelak. Intervensi dimulai dari edukasi orang tua mengenai temper tantrum. Orang tua harus mampu memahami peran mereka dalam membantu anak saat anak merasa frustasi dan marah. Penting untuk menelaah kembali rutinitas harian anak untuk memahami apakah perilaku anak berhubungan dengan kebutuhan esensial yang tidak terpenuhi. Cara orang tua mengasuh anak juga berperan untuk menyebabkan ataupun mengurangi terjadinya temper tantrum. Lalu apa penyebab tantrum pada anak? Tantrum umumnya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga mereka hanya bisa meluapkan emosinya dengan cara meronta, berteriak, menangis, menjerit, serta menghentakkan kedua kaki dan tangannya ke lantai. Pada kasus tertentu, tantrum pada anak mungkin bisa disebabkan oleh gangguan perilaku atau masalah psikologis, seperti autisme dan depresi psikologis seperti autisme. Selain itu, tantrum juga bisa menjadi ajang anak melakukan observasi dan mengenali cara mendapatkan keinginannya. Misalnya, saat anak mengamuk untuk mendapatkan sesuatu dan bunda menuruti keinginannya, ia akan mengulangi cara tersebut di kemudian hari. Jika terus dibiarkan, hal tersebut bisa menjadi hal buruk bagi si kecil. Apa akibat dari temper tantrum? Akibat yang ditimbulkan dari temper tantrum ini cukup berbahaya. Misalnya, anak yang melampiaskan kekesalannya dengan cara berguling-guling di lantai yang keras dapat menyebabkan anak menjadi cedera. Anak yang melampiaskan amarahnya dapat menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain, atau merusak benda yang ada di sekitarnya. Jika benda-benda yang ada di sekitar anak merupakan benda keras, maka akan sangat berbahaya karena anak dapat tersakiti dan mengalami cedera akibat dari tindakan tantrumnya. Lalu bagaimana cara menangani anak yang sedang mengalami temper tantrum? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Saat anak tantrum, orang tua harus tetap tenang dan jangan membalas, berteriak, atau memaksa anak menghentikan amukannya. Sikap yang tenang akan membuat tantrum si anak lebih mudah untuk diatasi. Orang tua juga bisa mengajak anak ke tempat yang lebih sepi dan tenang guna menenangkan emosinya. Selanjutnya, kita harus tahu apa penyebab anak mengalami temper tantrum. Beragam hal bisa menjadi penyebab temper tantrum pada anak, seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar dan mengantuk yang sulit diungkapkan. Jika anak belum bisa berbicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan secara langsung, seperti "Kamu lapar?" atau "Kamu masih mengantuk ya?" Anak mungkin akan mengangguk atau menggeleng. Jika penyebab tantrum anak diketahui, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Cara yang ketiga adalah dengan mengalihkan perhatian anak. Anak kecil sangat mudah melupakan sesuatu dan tertarik pada hal baru. Orang tua bisa memanfaatkan hal ini untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Misalnya, orang tua bisa memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan atau memberikan camilan kesukaannya saat anak berteriak, marah, atau terlihat rewel. Yang terakhir, dan yang paling penting, jangan pernah memukul anak. Untuk mengatasi tantrum, pola asuh otoritatif lebih cocok untuk diterapkan. Jadi jangan memukul atau mencubitnya. Ini justru dapat membuat anak jadi suka memukul dan menyampaikan keinginannya. Sebagai gantinya, bunda bisa memeluk atau mencium si kecil untuk menenangkan emosinya. Selain menenangkan, pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan mencintai mereka.
Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.